Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi zakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tema yang akan kita bahas adalah tema tentang zakat, tapi lebih mendalam bahasannya kita akan bahas tentang zakat fitrah. Kenapa? Karena banyak persoalan dalam zakat fitrah itu kalau tidak berdasarkan atas ilmu akan melahirkan madarat dalam aplikasinya. Ya. Sehingga banyak ketentuan yang sebenarnya ditetapkan oleh Allah secara baku kadangkala disiasati dengan cara tidak benar oleh orang-orang zaman sekarang. Satu contoh untuk kemudian memberikan gambaran betapa pentingnya kita mempelajari tentang bab zakat. Asnafuz zakat, orang yang menerima zakat itu di dalamnya ada al-amilina 'alaiha. Orang yang amil. Tetapi kemudian zaman sekarang itu panitia zakat itu disebut amil, benar apa tidak? Panitia zakat di sebuah masjid, panitia zakat di sebuah tempat itu dikategorikan betul amil seperti yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, al-amilina 'alaiha, atau itu cuma sekedar panitia pengumpul zakat? Sehingga konsekuensinya kalau dia panitia dan dia bukan amil, dia tidak berhak menerima dari zakat. Itu konsekuensinya. Lah kalau dia betul amil, dasarnya apa? Betul nggak pengangkatan dia amil? Karena di dalam ketetapan ilmu fikih yang disebut amil itu yang mendapatkan SK pekerjaannya memang ngumpulin zakat sepanjang tahun, tidak dadakan cuma 10 hari. Pekerjaannya setelah itu udah. Kan panitia zakat kan begitu, kayak panitia acara, setelah acara selesai kelar. Apa itu yang disebut dengan profesi amil di dalam Al-Quran? Sementara yang satu ketetapannya adalah dia harus di SK-kan oleh pemerintah yang sah. Kita kan kadang-kala SK dari masjid aja kagak ada. Cuma penunjukan aja langsung. Istilah itu boleh diperkenalkan sebagai amil pengumpul zakat, tapi cuma sekedar bahasa, bukan secara istilah dan syariat. Nah itu beberapa persoalan. Persoalan yang selanjutnya nanti akan kita bahas, apakah zakat fitrah itu sah kalau saya keluarkan dari uang? Sementara contoh dari Nabi itu nggak ada. Nabi tegas-tegas mengatakan apa? Sahabat mengatakan,
min tamrin au syair, dari kurma yang dikeluarkan sebagai zakat dan dari gandum, biji gandum. Nggak ada pernah Nabi mengatakan, padahal Nabi punya uang, tapi nggak pernah. Nah, apakah orang yang kemudian mengeluarkan uang cuman menyederhanakan persoalan yang tidak berdasar, atau memang itu penyederhanaan dasar, penyederhanaan pengeluaran zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah yang memang punya dasar kuat di dalam syariat Islam? Nah itu, karena kalau kita mau bahas tentang zakat secara umum, kayaknya waktunya kita nggak pulang sampai kita berbuka. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang wajib dikeluarkan sebagai bentuk tanda bahwa kita kembali fitr, kembali boleh makan siang. Itu kan makna fitri pertama. Makna fitrah itu diambil dari hadis, tapi makna fitri itu wa aftiru li ru'yatihi, fitrihlah kamu ketika kamu melihat hilal Syawal. Itu maknanya boleh makan siang lagi, sudah tidak wajib berpuasa. Zakat yang dikeluarkan karena menandakan bahwa apa? Kita akan fitri, kita akan boleh makan siang lagi. Lah, kepada siapa kemudian itu diwajibkan? Zakat fitrah ini diwajibkan, zakat fitri ini kepada seluruh orang Islam yang ada sampai bulan Ramadan itu kelar. Ya, dia ada sampai kelar, dia wajib dibayarkan zakat fitrah. Ya. Bayi lahir di akhir bulan Ramadan ya wajib, karena dia ada selagi masih Ramadan. Makanya bahasanya adalah wahiyya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin, wajib atas semua individu muslim walaupun anak-anak dengan segala jenisnya, ya. Sogirin wa kabirin, zakarin wa unsa, khurran au abdan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Farada Rasulullah zakat fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min syair 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was sagir wal kabir minal muslimin. Diwajibkannya apa? Tamrin. Itu tadi saya bilang tidak ada mengeluarkan kimahnya, harga, yaitu dinar ke dirham kah, enggak. Sa'an min tamrin. Apa hikmahnya disyariatkan ini? Hikmahnya adalah tuhratun lis-shaim, ya, wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Disyariatkannya zakat fitrah itu apa? Untuk membersihkan puasa kita, karena boleh jadi kita berpuasa tapi banyak hal di dalamnya yang kemudian apa? Tidak diridhoi oleh Allah. Diselipin gosip lah, diselipin fitnah, diselipin ucapan yang tidak mendasar, yang tidak baik. Nah, pembersihnya apa? Supaya ini amalan diterima oleh Allah. Ya, keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagai pembersih. Ya, makanya salah satu secara bahasa az-zakatu huwa at-tuhr, pembersih, ya, tathhir wan nama, dan bisa berkembang hikmahnya, keberkahannya. Kemudian berapa jumlah
berapa kadar yang wajib dikeluarkan. Tidak ada Nabi menggunakan kilo. Menggunakannya adalah so'an min tamrin atau so'an min syair. So' itu adalah takaran yang besarannya adalah 4 mud. Satu so' itu ditakar lagi 4 mud. 1 mud itu dalam riwayat yang benar dan yang bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira ukurannya lebih kurang 7 on. 7 on. Berarti kalau 4 mud berarti kira-kira 2 kilo 8 on. Itu banyak yang kemudian keliru. Menetapkannya apa? Kalau kilo 2,5 kilo, kurang tuh. Yang lebih dekat itu adalah takaran 3,5 liter. 3,5 liter karena 1 liter itu kira-kira 8 on sekian. Jadi yang mendekati ukuran itu adalah liter. Kalau kilo kurang. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Ya, apakah mau kita keluarkan? Ya, tamar, gitu kan, atau syair, atau tepung gandum, silakan. Tapi kemudian dari apa yang disampaikan oleh Nabi, ulama kita kemudian menistighraj dan mengistimbati, itu berarti bukan dilihat apa yang disampaikan Nabi saat itu, tapi itu adalah alur untuk mengatakan bahwa zakat fitrah itu hendaklah berupa makanan pokok sebuah daerah. Kan tamar memang makanan pokoknya Nabi. Makanya kadang-kala Nabi sahurnya cuma dengan tamar 3 biji. Kalau kita nggak aci, kalau orang sini mau makan nasi. Nah, makanya apa? Kita harus zakat itu kemudian harus berbentuk kutul balad, bukan kutu loncat ya bukan kutu beras ya. Kutul balad itu artinya makanan pokok sebuah daerah. Ya. Di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, sehingga itu yang menjadi ukuran umum, bukan persoalan individual makanan pokoknya apa. Kan repot. Ada zaman sekarang orang nggak makan nasi, terus zakatnya apa? Indomie. Lah berapa ukurannya? Jadi jangan dilihat personalitinya, makanannya apa, tapi apa? Yang umum, yang berlaku dalam sebuah daerah. Kutul balad ya makanan pokok sebuah daerah. Walaupun ada orang di situ makannya mungkin apa? Sebagian masih makan roti, nggak makan nasi, karena memang ada makannya kentang. Tapi itu tidak menjadi ukuran, karena aqalliyat. Yang menjadi ukuran itu mayoritas. Yang mayoritasnya makannya nasi dari beras. Karena kan tidak ada kita yang makanan pokoknya beras kan. Makanan pokoknya nasi dari beras. Nah, itu yang kemudian menjadi ukuran. Ya. Jadi hati-hati nih menentukan. Kalau di sini ada panitia penerima zakat, ukurannya gitu. Ya. Ukurannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian lahir sebuah persoalan di kita adalah, Pak, kalau saya ingin mengeluarkan zakat itu tidak berbentuk kutul balad, tetapi bentuknya adalah harga. Harga sebuah komoditi, ada sebuah makanan pokok.
Pertama kita bahas dulu landasannya. Landasannya bahwa walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan zakat selain makanan pokok, bukan berarti kemudian tidak ada landasannya orang kalau mengeluarkan harga. Karena pernah juga Nabi membahas nisfus sa', harganya setengah sa', berarti 2 mud, berarti cuma 1 kilo 4 on. Kenapa? Karena kadang-kadang apa? Kalau kita hargain mengikuti, dasarnya itu adalah bahwa dasarnya kaidah umum. Hukum itu diadakan itu untuk tujuan maslahat umat Islam, maslahatul ummah. Ya. Tidak untuk mempersulit umat, tapi maslahat. Nah sekarang dilihat, kalau orang mengeluarkan zakat dari uang, maslahatnya nyata enggak? Kalau maslahatnya nyata, kaidah umumnya berkata, innama buniyal hukmu 'alal maslahah. Atau kaidah yang lain mengatakan, darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Akhirnya apa? Ulama sekelas Abu Hanifah mengatakan boleh. Karena tidak dilihat dasar hukum itu adalah maslahat. Karena beliau mengatakan qimah itu, harga itu yang kemudian berbentuk uang, itu lebih maslahat baik orang yang zakat maupun orang yang menerima. Coba kita urai sedikit ini. Lebih maslahat mana uang bagi orang yang zakat daripada beras? Saya katakan apa? Maslahat uang. Kalau uang itu tidak boleh capek, nggak perlu capek ngebawanya, tinggal dilengkuk aja masuk kantong udah. Mau anaknya berapa ge? Coba kalau anaknya ada 12 kali 3,5 liter Maya bawahnya. Kan lebih maslahat mana? Itu satu, maslahatnya untuk. Kemudian yang kedua, dia juga maslahat bagi si penerima zakat. Pernah terjadi di Kalideres, Jakarta, Jakarta Barat. Di situ diwajibkan apa? Harus beras. Zakatnya nggak terima kalau uang. Akhirnya apa? Seluruh zakat itu bentuknya beras. Yang menerima, kami tidak cuma butuh beras, tapi kita juga butuh apa? Untuk beli minyak, butuh juga untuk beli gas, butuh juga beli untuk lauk. Walaupun cuma untuk apa? Hari raya itu, kita butuh itu kan, untuk bisa mengkonsumsi beras dimasak. Nah sehingga akhirnya apa? Kalau zakatnya beras semua, kami tetap membutuhkan uang. Akhirnya apa? Zakat fitrah itu kalau dijual harganya jadi turun, kan jadi nggak maslahat. Yang kedua, diomongin orang, zakat mustahik kok malah dijual. Ya kan udah penerimaan kok dijual. Jadi banyak titik-titik yang tidak maslahat. Sehingga kemudian apa? Dibolehkan oleh ulama mazhab Hanafiyah. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah berkeras tidak, tetap kutul balad. Sehingga kadangkala akhirnya melahirkan apa? Melahirkan yang disebut dengan hilah yang tidak luput dari apa? Mafsadat dan bahaya. Contoh, sekarang ada orang hilah, disiapkan satu beras gitu, panitianya, nanti kemudian ditransaksikan ketika mau membayar zakat. Itu bisa melanggar dua persoalan.
Persoalan pertama adalah kalau panitianya di masjid, transaksi di masjid itu dilarang oleh Nabi. Jual beli. Sampai Nabi berkata apa? La rabbahallahu fi tijaratihi. La rabbahallahu fi bai'ihi. Jangan jualan di masjid. Aneh doain yang jualan di masjid nggak bakalan ada untungnya. Jadi sumpahin oleh Nabi. Kalau Nabi yang nyumpahin, kan beli dulu tuh. Ini Pak, kami sudah siapkan beras untuk ukuran zakat. Berapa orang? Miskin. Yang beli dulu, beli. Nanti uangnya diterima, kemudian hilang. Hilang. Akhirnya apa? Melanggar pembelian itu, transaksi udah. Kok melakukan ibadah tapi melanggar perintah Rasul? Itu satu. Yang kedua, Anda menjual barang yang tadi itu zakat orang, ya, itu memang pemiliknya siapa? Kok ente yang jual? Sehingga apa? Banyak mentransaksikan sesuatu yang bukan barang kita, itu kan nggak boleh. Pemiliknya emang siapa? Belum jelas. Orang belum dibagi-bagiin zakatnya. Atau disiapkan oleh panitia. Panitia memang punya hak itu atas nama untuk menyiapkan. Memang itu milik panitia kan? Bukan. Itu milik orang-orang yang menerima zakat. Maka apa? Harus clear bahwa kalau mau zakat yang benar itu orang yang bersangkutan beli dari pasar, baru dibawa langsung akad zakat fitrah. Tapi itu kan merepotkan orang yang mau zakat. Nah, sehingga itu kemudian bukan kemudian kalau kita dengan harga atau dengan uang itu kemudian tidak ada persoalan juga. Makanya harus clear. Anda ngikutin mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ukurannya, ya, boleh diuangkan itu kata beliau dari apa yang diucapkan oleh Nabi bendanya. Sekarang saya mau zakat. Kalau banyak taruhlah salah satu yang mansus yang disebutkan oleh Rasul itu kan tamar, kurma. Oke lah, kita ukurannya adalah 3,5 liter lah. Itu 2 kilo 8 on. Itu aja sebenarnya bermasalah karena Imam Abu Hanifah ukurannya beda dengan ukurannya Imam Syafi'i. Dia bilang hampir 4 kilo. Tapi sudahlah, kita itu 2,5 kilo. 2 kilo 8 on. Coba sekarang beli kurma, berapa zakatnya satu orang? 100.000 lebih. Memberatkan muzaki enggak? Memberatkan. Sehingga apa? Harus yang kita hargain itu apakah kormanya atau gandumnya? Harus jelas. Karena yang dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah itu kita mengambil harga dari apa yang diucapkan oleh Nabi. Yang diucapkan oleh Nabi itu apa? Tamar korma, zabib kismis, syair biji gandum. Kalau di kita kan nggak umum tuh ada dijual biji gandum. Atau qumah itu tepung gandum. Nah, kayaknya yang mendekati untuk kita ukur apa? Ini nih. Gandum sekilo berapa? Uangnya 10.000 atau ada bu 10.000 ada nggak gandum 10.000? Yang karungan itu bukan segitiga biru, bukan. Gandum yang kiloan, kayaknya ada itu 10.000.
Gitu ya. Sehingga itu bisa mendekati qimah beras. Silakan. Yang penting jelas takarannya, jelas rujukannya, jelas persoalannya. Sehingga yang bagus itu adalah kita katakan yang mau zakat dengan beras mogos silakan. Ukurannya adalah kalau kilo 2 kilo 8 on, kalau liter 3 liter setengah. Gitu. Kemudian kalau mau uang landasannya adalah yang kita hargain itu adalah gandum, bukan korma. Karena kalau korma itu akan memberatkan si muzaki. Hampir 200.000. Kalau mau yang kita konsumsi biasanya kormanya. Karena kalau yang 50.000 zaman sekarang, apalagi zaman sekarang nih, kurang bagus. Yang kalau masih ada tangkainya itu yang lumayan tuh hampir 100.000, hampir 100.000. Ya. 7-80.000 sekilo. 2 kilo 8 on. Berapa? Hampir 200.000. Berarti, makanya kita harus landasannya ke sana. Mansusnya adalah ke gandum. Gitu. Itu kemudian persoalannya, ya, zakat fitrah. Ada satu ungkapan dalam hadis yang hadisnya sebenarnya la ba'sa bihi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Yaitu bahwa orang puasa kalau dia tidak membayar zakat, maka pahala puasanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Kenapa? Kok terkatung-katung? Karena tidak diterima oleh Allah. Kalau hadis yang sahih tadi jelas, ini pembersih bagi puasa orang yang berpuasa. Maka boleh jadi terkatung-katung karena ada persoalan di apa yang di puasa kita yang tidak disukai oleh Allah, sehingga Allah tidak mau menerima. Maka zakat fitrah itu harus ditunaikan. Kapan waktunya menunaikan? Kalau di zaman Nabi, ya, ditunaikan itu adalah sebelum khotib naik mimbar. Itu waktu yang paling afdol. Tapi kemudian kalau itu yang ini repot tuh panitia zakat. Repot, Pak. Kudu harus wajib membaginya, sementara dia kudu harus sholat. Makanya kemudian karena persoalan itulah kemudian kita kebijaksanaannya adalah bahwa wajibnya itu yang afdal itu 2 atau 3 hari. Dalam hadis dikatakan 2 hari atau sehari. Ya. Yaum atau yaumain qabla Idul Fitri. Udah. Keluarin zakatnya. Karena kalau mencontoh sama Nabi, ya kasihan panitia. Gitu ya. Tapi boleh nggak dibayar dari awal? Boleh, cuman nggak afdol. Yang afdol itu sehari, 2 hari sebelum. Gitu. Kalau saya bilang sehari, 2 hari sebelum dibagikan. Supaya apa? Ada waktu panitia yang kemudian juga dia kan harus tahu ilmunya, panitia itu. Ilmu zakat. Nah kemudian karena persoalan tadi bahwa panitia itu bukan amil, dia tidak berhak menerima bagian zakat fitrah kecuali kalau dia masuk asnaf yang lain. Kalau dia memang miskin, dia jadi panitia berarti diberikan haknya dari kemiskinan dia, bukan karena sebagai panitia. Tapi kemudian lain persoalan, siapa yang mau jadi panitia kalau nggak ada imbal balik? Kita main hitung-hitungan aja. Siapa? Ada orang gitu yang ikhlas? Akan bermasalah lagi persoalannya. Maka kemudian di kami itu adalah disiasatin.
Siasatnya apa? Zakat itu harus apa? Harus dihabiskan kepada orang yang asnaf. Apakah asnafnya sesuai mazhab Syafi'i atau asnafnya sesuai mazhab Imam Ahmad bin Hambal tentang zakat fitrah? Karena kalau Imam Ahmad memprioritaskan cuma 2, fuqara wal masakin, berdasarkan atas hadis Nabi, ugnuhum anil mas'alati fi hadzal yaum. Buat dia terlepas dari minta-minta. Ya. Pada hari raya. Sehingga apa? Dia itu yang harus di-cover dengan zakat supaya ada makanan buat berlebaran. Kalau Imam Syafi'i tidak, tetap asnafnya 8 seperti asnaf zakat mal. Tetapi tetap beliau mengatakan yang prioritas diberikan itu cuma 3. Fuqara, masakin, dan amilin. Ya, gitu. Kalaupun ada yang dari asnaf yang lain, dimasukkan ke fuqara dan masakin. Atau amilin, kayak fisabilillah, guru ngaji, apa, silakan masukin ke situ. Tapi pembagiannya itu adalah dari besaran itu. Kemudian kami siasatin kalau karena saya yang kebetulan tim fatwanya di MUI sana, jadi saya siasatin, saya mau mewajibkan akhirnya apa? Sedekah, zakat, infak. Zakatnya umpamanya 37.500. Saya siasatin zakatnya cuma 35.000. Infaknya 2,5. Jadi kalkulasinya tetap didengar oleh ketetapan kabupaten yang ditantangani oleh Ibu Bupati 37.500, tapi 2,5-nya itu kemudian apa? Dikelola oleh panitia. Yang jadi zakat cuma 35.000. Karena itu sudah cukup bagus ukurannya untuk orang Indonesia. Kan ukurannya yang kita makan. Beras 9.000 itu sudah cukup bagus. Ya. Sudah cukup bagus. Kadang-kala di antara kita banyak yang makannya cuma 8,5, ada bahkan cuma 8.000 berasnya gitu. Ya, 1 liter. Sehingga kalau 3,5 liter, ya, taruh kita ambil angka 9.000. 9.000 27 tambah 5.000, ya kan cuma 32. 35 itu sudah angka bagus. Artinya sudah melebihi dari kadar terendah dari yang dimakan. Sehingga udah kita zakat. Nah, nanti panitia zakat itu karena dia tidak boleh menerima dari zakat fitrah, apa kemudian? Itulah yang dibagikan nilai infak itu. Dibagikan dengan persentase untuk dibagikan juga ke ke amil yang resmi seperti UPZ daerah, UPZ desa. Itu kemudian apa? Yang disetorkan ke sono pembagiannya adalah 40-60. 60 dikelola oleh panitia, 40-nya adalah diserahkan ke UPZ daerah untuk nanti diserahkan dikelola oleh UPZ kabupaten. Dengan kondisi seperti itu ada solusi yang kemudian apa? Tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh agama kita, bahwa yang disebut amilin itu yang berhak menerima adalah memang profesinya amil, sepanjang tahun kerjaannya ngumpulin zakat, ada SK-nya resmi. Kayak Basnas itu kan ada SK-nya resmi. Basda, Basnas. Nah, itu yang disebut amil. Sehingga kita kemudian keluar dari persoalan. Ya. Kemudian itu
Itu mungkin yang bisa, kemudian boleh waktunya kita segerakan untuk untuk diberikan. Kalau Imam Syafi'i boleh dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan boleh sudah menyerahkan untuk dikumpulkan oleh panitia zakat atau amil zakat yang ada di sebuah daerah untuk dibagikan kepada mustahik yang menerima. Kalau mustahiknya Imam Syafi'i tetap 8, tapi diprioritaskan 3 amilin, kemudian fuqara dan masakin. Yang termasuk peringkat berikutnya yang diprioritaskan adalah fisabilillah. Al-mu'allafati qulubuhum itu, ya kalau ada, kan tidak semua daerah ada mu'allafati qulubuhum. Sehingga itu yang kemudian perlu kita camkan di dalam pembayaran zakat fitrah. Kalau kita mau beras, ya silakan beli dari pasar. Saya tidak ingin di masjid disiapkan kayak kasusnya di Kalideres, bertonton disiapin, situ transaksi belinya gitu. Karena itu kan melanggar perintah Rasulullah, tidak boleh bertransaksi di dalam masjid. Itu diancam oleh Rasulullah tidak akan mendatang berkahan dan keberuntungan. Yang kedua, emang uang hak siapa yang dikelola oleh ini, ya, zakat. Pokoknya ada kayak yang menghilah, yang memberikan kemudahan, kayak distrategisin aja kayaknya jual beli, padahal sebenarnya zakatnya uang. Itu namanya hilah syar'iyah, ya, disiasatin secara syariat. Siapin panitia beberapa kula untuk beberapa orang zakat, nanti tinggal lihat, Bapak anggota zakatnya berapa? 5, ya keluarin 5, terus beli. Nah itu yang dikeluarkan itu memang milik siapa? Kok Anda jual? Memang ada gitu jual beli yang sah kalau bukan pemiliknya yang menjual? Kalau tidak sah, ibadah kok dengan jual beli yang tidak sah. Jadi bermasalah ke sana rentetannya. Ya, itu. Nah itu beberapa persoalan